sandar kemurahan Tuhan untuk engkau dan aku. Pulang, pulang, yang letih lesu pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berdosa pulanglah. Dia menjanjikan kasih-Nya yang ajaib, janji untuk kau dan aku. Dia mengampuni orang yang berdosa, ampuni kau dan aku. Pulang, pulang, yang letih lesu pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berdosa pulanglah. Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Renungan firman Tuhan pagi ini dari Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dari Allah. Ya Bapa, kasihanilah kami orang berdosa ini yang memerlukan belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, dan kekuatan dari-Mu. Kami bersyukur untuk segala pertolongan dan penyertaan-Mu. Hari ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati sertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan, penulis Ibrani memberikan kepada kita sebuah nasihat yang baik untuk kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Siapakah yang memberikan kasih karunia? Allah sendiri di dalam Kristus oleh Roh Kudus, di mana kita mendapatkan perdamaian dengan Dia. Kita menikmati hidup untuk memuliakan Dia. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah menjauhkan diri-Nya dari diri kita. Tetapi seringkali kitalah yang menjauhkan diri dari Allah. Bahkan segala berkat, pertolongan, penyertaan-Nya yang senantiasa menaungi kita, kita seolah-olah tidak membutuhkan itu. Tetapi saat-saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, bahkan menuju kepada kematian, kita berteriak keras untuk memohon Tuhan menolong kita. Tetapi saat kita mengalami sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kita acap kali menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tentu ini ironis di dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita sungguh-sungguh menyadari keberdosaan kita. Tuhan Yesus memanggil dengan lemah lembut agar kita kembali kepadanya. Mengapa penulis surat Ibrani ini memberikan nasihat seperti ini? Tujuannya jangan tumbuh akar yang pahit. Akar yang pahit di dalam hati. Akar yang pahit itu dapat menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Mengapa muncul akar yang pahit? Karena orang-orang yang jauh dari kasih karunia Allah selalu cenderung berbuat dosa, cenderung melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Bahkan tanpa sadar, orang-orang seperti ini selalu menjadi pemicu permasalahan.
atau istilah yang sering dipakai adalah problem maker. Padahal Tuhan memanggil kita untuk membawa damai sejahtera, shalom bagi diri dan sesama, bagi diri dan lingkungan, bagi diri dan alam semesta. Tetapi orang-orang yang jauh dari kasih karunia Allah, yang meninggalkan Allah dengan sengaja, memalingkan wajahnya dari Allah, orang-orang seperti itu akan hidup di dalam kepahitan-kepahitan, mencari celah kesalahan orang, meninggikan diri, bahkan merasa diri yang lebih baik dari siapapun. Sesungguhnya orang-orang seperti itu sudah tertanam pada dirinya akar pahit, yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang, menjadi provokator, menjadi pemberita bohong, dan kesukaannya adalah kepahitan demi kepahitan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, nasihat yang baik dari penulis surat Ibrani ini kiranya dapat menjadi pelajaran rohani bagi kita, untuk kita kembali kepadanya, untuk kita betul-betul merasakan cinta kasih Tuhan, dan justru kehadiran kita membawa shalom bagi sesama, membawa damai sejahtera Kristus bagi sesama. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan satu ayat dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengertinya, Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku firman, untuk kami membawa damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami, sekarang dan selamanya. Berkat-Mu atas kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.